Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Anissa. Saya adalah guru matematika di salah satu SMP di Lampung Timur. Pada video ini, materi yang akan saya jelaskan tentang bangun ruang sisi datar bagian 2, yaitu menentukan luas permukaan limas dan volume kubus dan balok. Sebelum kalian lanjut menonton videonya, tolong dipersiapkan dulu buku catatan dan alat tulisnya. Sebelum masuk ke materi, ada hal penting yang harus kalian perhatikan, yaitu hal-hal penting yang harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Yaitu poin pertama, menemukan luas permukaan kubus dan balok dengan menggunakan alat peraga berupa benda nyata. Kedua, menemukan luas permukaan prisma yang didapat dari penurunan rumus luas permukaan balok. 3. Menentukan luas permukaan limas dengan syarat-syarat ukuran yang harus diketahui. 4. Menemukan volume kubus dan balok melalui pola tertentu sehingga bisa diterapkan pada volume prisma dan limas. Kelima, menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang gabungan dengan menerapkan geometri dasarnya. Untuk mempermudah kalian memahami materinya, dapat dilihat pada peta konsep. Yang pertama, bangun ruang sisi datar sebagai judul besarnya. Kemudian, hubungan antara diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Kemudian dipecah menjadi luas permukaan dan volume. Antara luas permukaan dan volume kemudian dipecah lagi menjadi kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian akan berlanjut ke bangun ruang sisi datar gabungan. Menentukan luas permukaan limas. Perhatikan gambar bagian atap pada bangunan di bawah ini. Pada bagian atap rumah tersebut dapat digambar sebagai berikut, yaitu limas segi 4. Dalam matematika, gambar di samping disebut dengan limas. Pada gambar tersebut dibatasi oleh satu atlas berbentuk persegi panjang dan 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Kemudian, perhatikan model limas pada gambar di bawah ini, yaitu gambar model-model limas. Perhatikan tabel gambar limas berserta ukuran-ukuran yang diketahui. Pada tabel nomor 1 diketahui alas limas tersebut berbentuk persegi dengan panjang AB sama dengan 10 cm dan TO sama dengan 12 cm. Berdasarkan informasi yang diketahui pada soal ini, apakah permukaan bisa diketahui? Bisa. Kenapa bisa? Karena kita sudah mengetahui panjang AB sebagai alas dan TO sebagai tingginya. Jadi bisa kita cari luas permukaan si limas tersebut. Kemudian nomor 2, diketahui alas limas tersebut berbentuk persegi dengan panjang TA sama dengan 5 cm, TC sama dengan 7 cm, dan AB sama dengan 6 cm. Berdasarkan informasi yang diketahui pada soal ini, apakah luas permukaan bisa diketahui? Keterangannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena yang diketahui tidak ada tinggi si limas, adanya hanya panjang rusuk TA, TC, dan AB yang dimana TA dan TC tidak sama tingginya atau panjangnya. Kemudian nomor 3, diketahui alas limas tersebut berbentuk persegi dengan panjang TE sama dengan 5 cm dan AB sama dengan 6 cm. Berdasarkan informasi yang diketahui pada soal ini, apakah luas permukaan bisa diketahui? Ya, bisa, karena kita dapat TE, yaitu TE sebagai tinggi sisi tegak, dimana ketika tinggi sisi tegak diketahui, maka kita bisa mencari luas sisi tegak. Kemudian yang keempat, sebuah limas alasnya berbentuk segitiga dengan panjang AC sama dengan 3 cm, BC 4 cm, dan AB 5 cm. TA sama dengan 9 cm, TB sama dengan 10 cm, dan TC sama dengan 10 cm. Berdasarkan informasi yang diketahui pada soal ini, apakah luas permukaan bisa ditentukan?
tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sama seperti yang nomor 2 tadi, bahwasannya karena setiap rusuknya memiliki panjang yang berbeda dan tidak memiliki tinggi tegaknya atau tidak diketahui tinggi tegaknya. Kemudian yang kelima, sebuah limas alasnya berbentuk segitiga dengan panjang AC 3 cm, BC 4 cm, dan AB 5 cm. Apabila tinggi limas 10 cm, berdasarkan informasi yang diketahui pada soal ini, apakah luas permukaan bisa ditentukan? Keterangannya bisa. Kenapa bisa? Sama seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa ketika tinggi limas sudah diketahui, maka luas permukaan dapat dicari. Contoh soal, perhatikan gambar limas persegi di bawah ini. Diketahui alas limas tersebut berbentuk persegi dengan panjang TE sama dengan 5 cm dan AB sama dengan 6 cm. Berdasarkan informasi yang diketahui pada soal ini, apakah luas permukaan bisa ditentukan? Alternatif penyelesaian soal tersebut bisa diselesaikan karena bentuk alasnya persegi dengan ukuran sisi 6 cm dengan tinggi bidang tegaknya juga sudah diketahui, yaitu 5 cm. Dengan demikian, selanjutnya tinggal dicari permukaan dengan rumus sama dengan luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak, di mana rumus luas permukaan sama dengan 6 kuadrat ditambah 4 kali setengah kali 6 kali 5. Kenapa ada 4 kali setengah kali 6 kali 5? Itu dikarenakan jumlah luas bidang tegaknya ada 4 dan setengah kali AB kali TE itu adalah rumus luas bidang tegak yang dimana bidang tegaknya adalah segitiga. Jadi kita pakai rumus luas segitiga. Kemudian hasilnya luas permukaan sama dengan 36 ditambah 60. Luas permukaan sama dengan 96. Jadi luas permukaannya adalah 96 cm kubik. Contoh soal, perhatikan limas segi 4 berikut ini. Sebutkan semua: A rusuk, B bidang, sisi tegak, C tinggi limas. Penyelesaian, kita yang pertama adalah mencari rusuk. Rusuk pada gambar limas segi 4 tersebut adalah PQ, QR, RS, dan SP atau PS, kemudian TP, TQ, TR, dan TS, yaitu jumlah rusuk pada limas segi 4 terdapat 8 rusuk. Kemudian kita cari bidang sisi tegaknya. Bidang sisi tegak pada limas segi 4 yaitu PQT, QRT, RST, dan SPT, yaitu bidang sisi tegak pada limas segi 4 terdapat 4 buah. Kemudian tinggi limas adalah T, yaitu cuma 1, dimana tinggi limas yaitu garis yang di tengah-tengah yang menghubungkan titik T terhadap titik tengah luas permukaan alasnya. Menentukan volume kubus dan balok. Perhatikan kubus satuan berikut ini. Pada gambar 816A adalah kubus satuan, yaitu kubus yang ukurannya rusuknya satu satuan. Kubus satuan, perhatikan pada gambar, terdapat gambar 816B menjadi balok.
Balok berukuran 4 kali 3 kali 2 satuan pada gambar akan dimasukkan kubus dari gambar berukuran 1 satuan. Apakah banyak kubus satuan yang memenuhi balok hingga penuh merupakan volume balok? Perhatikan tabel pengertian volume kubus dan balok. Pertama, kita perhatikan tabel pengertian volume kubus. Terdapat satu kubus di mana banyak susunan kubus satuannya ada 8 kubus, yang berarti volumenya sama dengan 8 satuan kubus. Kemudian yang kedua, ada satu kubus besar dengan banyak kubus satuan 27 kubus, yang berarti volume kubusnya adalah 27 satuan kubik. Kemudian yang ketiga, ada satu kubus besar yang dimana disusun dari 64 kubus yang memiliki satuan kubus 1, di mana volume kubusnya sama dengan 64 satuan kubik. Kemudian untuk tabel pengertian volume dan balok, yaitu gambar yang pertama, ada balok besar di mana banyak kubus yang menyusunnya, yaitu 8 kubus, yaitu volumenya sama dengan 8 satuan kubik. Yang kedua, ada balok dengan banyak susunan kubusnya 8 kubus, di mana volumenya sama dengan 8 satuan kubik. Kemudian untuk yang keenam, ada satu balok besar dengan banyak kubus satuannya ada 24 kubus, di mana volume balok tersebut adalah 24 satuan kubik. Maka benar bahwa banyak kubus satuan yang memenuhi balok hingga penuh merupakan volume balok. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel volume kubus berikut ini. Pada gambar kubus yang pertama, terdapat banyak kubus satuannya 8 kubus. Kemudian ukuran satuannya P kali L kali T, yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3, yang dimana volumenya sama dengan 8 satuan kubik. Kemudian gambar 2, terdapat banyak kubus satuannya 27 kubus dengan ukuran satuannya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3, yang dimana volumenya sama dengan 27 satuan kubik. Kemudian yang ketiga adalah gambar kubus dengan banyak kubus satuannya 64 kubus, di mana ukuran satuannya 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 3, di mana volumenya sama dengan 64 satuan kubik. Dan nomor 4, diperlihatkan gambar kubus dengan panjangnya P, lebarnya L, dan tingginya T. Nah, untuk keterangannya, perhatikan satuan kubus pada tabel di samping. Bandingkan banyak satuan kubus pada tabel tersebut. Perhatikan polanya untuk menentukan volume kubus secara umum. Tabel volume balok. Terdapat gambar balok dengan banyak kubus satuannya 8 kubus. Ukuran satuannya P kali L kali T dengan 4 kali 1 kali 2, di mana volume baloknya sama dengan 8 satuan kubik. Kemudian untuk gambar setelahnya sama seperti yang kubus, namun dia panjang kali lebar kali tingginya jumlahnya berbeda, di mana kalau kubus panjang kali lebar kali panjang lebar dan tingginya sama besar, sedangkan balok panjangnya pasti lebih besar daripada lebar dan tingginya. Oke, untuk memperjelas penjelasan tersebut, coba perhatikan pola susunan kubus pada tabel di samping atau di atas. Bandingkan banyak susunan kubus pada tabel di atas. Perhatikan polanya untuk menentukan volume balok secara
umum. Contoh soal, perhatikan gambar balok di atas. Berapakah volumenya? Alternatif penyelesaian. Balok di atas mempunyai panjang sama dengan 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Kemudian, rumus volume sama dengan P kali L kali T, sehingga 12 kali 8 kali 5 sama dengan 480. Jadi, volume balok tersebut adalah 480 cm persegi. Kemudian contoh soal yang kedua, volume sebuah balok 72 cm. Hitunglah luas permukaan minimal yang dapat dimiliki oleh balok tersebut. Alternatif penyelesaian. Perhatikan gambar balok di samping atau di atas. Diketahui volume balok 72 cm. P sama dengan P kali L kali T sama dengan 72. Untuk mendapatkan luas permukaan minimal, maka diperoleh pola penjumlahan kebalikan dari ukuran balok tersebut, yaitu L per P ditambah L per L ditambah L per T sama dengan PL ditambah PT ditambah LT per PLT. Nilai terkecil dari jumlah kebalikan ukuran balok tersebut diperoleh jika nilai P kali L kali T terbesar maksimum atau nilai-nilai P kali L dan T adalah sama atau mempunyai selisih minimal dari tiga bilangan tersebut. Dan apabila tiga bilangan tersebut dikalikan sama dengan 72, yaitu P-nya 6 cm, L-nya 4 cm, dan T-nya sama dengan 3 cm. Maka luas permukaan minimalnya adalah 2 dan kurung PL ditambah PT ditambah LT sama dengan 2 kali dalam kurung 6 kali 4 ditambah 6 kali 3 ditambah 4 kali 3 sama dengan 108. Contoh soal, perhatikan susunan kubus berikut ini. Banyak susunan kubus pada K1, K2, dan K3, dan seterusnya semakin bertambah dengan pola susunan seperti pada gambar di atas. Berapa banyak susunan kubus pada pola berikutnya? K2. Berapa banyak susunan kubus pada K10? Alternatif penyelesaian. Banyak susunan kubus pada K1 adalah 4 kubus. Banyak susunan kubus pada K2 adalah 9 kubus. Banyak susunan pada K3 adalah 12 kubus. Perhatikan pola berikut ini. K1 sama dengan 4 kubus sama dengan 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 1 kuadrat kubus. Kemudian K2 sama dengan 9 kubus sama dengan 3 kali 3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 2 ditambah 1 kuadrat kubus. Kemudian K3 sama dengan 16 kubus sama dengan 4 kali 4 sama dengan 4 kuadrat sama dengan 3 ditambah 1 kuadrat kubus. Maka K4 sama dengan 25 kubus, 5 kali dari 5 kali 5 sama dengan 5 kuadrat sama dengan 4 ditambah 1 kuadrat kubus. Sehingga Kn sama dengan kubus sama dengan titik-titik dikali titik-titik sama dengan N kuadrat sama dengan N ditambah 1 kuadrat kubus. Dengan demikian kita sudah mempunyai bentuk umumnya, yaitu Kn sama dengan N plus 1 kuadrat kubus. Jadi untuk K4 adalah sama dengan 4 plus 1 kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25 kubus, sehingga K10 adalah 10 ditambah 1 kuadrat sama dengan 11 kuadrat sama dengan 121 kubus. Kemudian tibalah kita pada sesi latihan, yaitu terdapat 6 soal, di mana soal tersebut adalah soal tentang luas permukaan emas dan volume kubus dan balok. Semoga kalian dapat
Sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu dan wawasan kalian. Sampai jumpa pada materi berikutnya.